Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya selaku guru mata pelajaran fisika SMA Negeri Tanjung Kerta akan memaparkan tentang materi gerak melingkar. Ini yang saya tampilkan adalah mobil yang berada di jalan sedang menikung. Ya. Di pinggir jalan seorang sopir melihat rambu-rambu lalu lintas bergambar anak panah berkelok. Sopir sudah mengetahui dengan baik maksud tanda tersebut, yaitu bahwa jalan yang akan dilalui berikutnya berupa jalan liku-liku. Artinya jalan tersebut menikung ke kanan, kemudian ke kiri. Untuk itu sopir harus berhati-hati saat melalui jalan tersebut. Pada saat mobil melintas di jalan menikung tadi, mobil tersebut berada di lintasan melingkar. Ya, benarkah pernyataan ini? Jelas sebagai motivasi untuk kita mendalami materi gerak melingkar. Meskipun mungkin banyak sekali kejadian-kejadian yang terkait dengan gerak melingkar dalam kehidupan sehari-hari. Oke, saya lanjutkan. Next. Kita nanti akan membahas tentang pengertian, kinematika, dinamika, aplikasi, dan hubungan roda gerigi. Namun pada video kali ini saya hanya berikan tentang pengertian, kemudian sama kinematika, gerak melingkar. Next. Pengertian gerak melingkar. Gerak melingkar adalah gerak yang lintasannya berupa lingkaran, baik itu lingkaran penuh atau sebagian. Nanti contoh seperti gerak pada jalan yang melengkung tadi sudah termasuk pada gerakan melingkar sebagian. Gerak yang lingkarannya penuh contohnya adalah gerakan jarum jam. Sebuah benda dikatakan bergerak melingkar hanya karena lintasannya berupa sebuah lingkaran. Terdapat banyak peristiwa dalam keseharian yang tergolong dalam jenis gerak ini. Ya. Kendaraan yang melintas pada bundaran Hotel HI, contoh di Jakarta itu, yang kita dekat saja di Sumedang itu ada bundaran-bundaran juga, itulah bundaran Binokasi atau bundaran Alamansari. Seekor semut yang menempel pada kipas angin yang berputar pada langit-langit sebuah ruangan dikatakan mengalami gerak melingkar. Nah, ini contoh-contoh lain ya. Nah, ini bundaran HI. Sebuah pasir yang menempel pada roda sebuah pedati yang sedang bergerak dikatakan juga mengalami gerak melingkar. Pada saat bergerak pada tikungan, kendaraan juga mengalami gerak melingkar sebagian. Batasan lingkaran berkaitan dengan lintasan yang berupa lingkaran sangat penting bagi Anda yang mengetahui secara rinci batasan sebuah lingkaran. Sebuah lingkaran adalah tempat kedudukan titik yang memiliki jarak yang sama dari sebuah titik tertentu. Titik tertentu itu disebut sebagai pusat lingkaran. Jadi, lingkaran itu hanya memiliki satu titik pusat lingkaran. Satu titik pusat atau sebagai titik fokus yang memiliki jarak tertentu itu disebut sebagai jarak R. Sebuah lingkaran memiliki jari-jari R yang mengelilingi sebesar K sama dengan 2R. Nah, ini ya. Semakin besar sudut atau theta, makin panjang. Jika theta diperbesar 2 kali, maka panjang pun akan menjadi 2 kali. 1 radian adalah besarnya sudut pembuka suatu busur, sedemikian hingga panjang busur sama dengan jari-jari lingkaran. Jadi 1 radian adalah sudut theta sedemikian rupa sehingga I sebanding dengan R. Bedakah gerak melingkar dengan gerak rotasi? Coba kita lihat ini gambar ini. Gambar apa ini? Gambar kipas angin atau baling-baling yang sedang berputar. Setiap titik yang terletak pada baling-baling itu mengalami gerak melingkar karena masing-masing titik itu bergerak sepanjang lintasan yang berupa sebuah lingkaran.
Baling-baling yang berputar tidak sedang mengalami gerak melingkar karena lintasannya bukan sebuah lingkaran. Nah, lingkaran penuh atas bagian. Namun titik-titik pada baling-baling itu mengalami gerak melingkar karena terlihat dengan jelas bahwa lintasannya berupa sebuah lingkaran. Nah, lingkaran itu begini ya. Batasan gerak melingkar lebih ditekankan pada aspek pergeseran translasinya, bukan pada perubahan orientasi sudut yang dialami. Walaupun demikian, jika kemudian baling-baling yang berputar pada langit-langit ruangan itu dilihat oleh pengamat di angkasa luar, ya, yang diam terdapat sumbu putaran bumi, baling-baling itu bersama-sama atap ruangan dikatakan mengalami gerak melingkar. Oke, ini gambar kipas angin. Kinematika gerak melingkar. Gerak melingkar beraturan, ini dibagi menjadi dua ya, gerak melingkar beraturan dan gerak melingkar tidak beraturan. Coba kita dalami. Andaikan ada suatu noda yang menempel pada salah satu ujung gagang kipas yang sedang berputar ini. Noda dan titik pada kipas itu akan mengalami gerak melingkar. Andaikan kipas tadi masih bagus sehingga memiliki frekuensi, yakni sebuah jumlah putaran tiap satuan waktu yang konstan. Nah, ini kata konstan ini adalah terkait dengan beraturan. Ini. Katakanlah frekuensi itulah F. Hal ini berarti noda itu memutari pusat kipas dengan frekuensi yang sama pula. Kalau T adalah periode putar kipas itu, yakni waktu yang dibutuhkan untuk satu kali putaran. Ya, satu kali putaran. Jadi T besar dalam ini dikatakan sebagai periode, itu didefinisikan sebagai waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu kali putaran. Kalau frekuensi tadi adalah banyaknya putaran, ya, banyaknya putaran dalam satu detik. Misalkan saja satu detik hanya melampaui setengah lingkaran atau setengah putaran, maka frekuensinya setengah. Atau misalkan aja satu detik satu kali putaran, frekuensinya satu. Ya, bisa dipahami kan ya? Oke, sehingga hubungan antara T dengan F itulah berbanding terbalik. T sama dengan 1 per F. Ya. Andaikan tadi tentang noda tadi. Noda itu berada di titik P ini. Titik P ini ya. Pada saat T di titik, ya, pada saat TP di titik Q ini kan sama. Dia akan mengalami waktu yang sama pada saat itu bersamaan. Di titik R pada saat itulah TR, dan di S adalah TS. Nah, jadi sekali lagi saya ulangi dan saya tegaskan, di titik-titik ini akan memiliki waktu-waktu tertentu. Ini disebut sebagai TP, TQ, TR, TS. Bagaimana kalau mekanisme ini bergerak melingkar? Tentunya semua noda ini akan bergerak bersamaan. Noda itu akan mengalami gerak melingkar beraturan sehingga panjang PQ sama dengan panjang lintasan RS. Apabila TQ dikurangi TP, TQ dikurangi TP tentunya sama dengan TS dikurangi TR. Nah, panjang lintas yang ditempuh oleh noda itu tiap satuan waktu disebut sebagai laju linier atau laju singgung yang dilambang sebagai V. Sering disebut sebagai V, ya. Secara matematis pernyataan dapat ditulis sebagai berikut. Karena kita tahu bahwa kecepatan adalah jarak dibagi waktu, maka jaraknya adalah panjang lintasan PQ dibagi dengan tadi selisih waktu TQ kurang TP. Atau mungkin panjang lintasan RS dibagi dengan waktu S kurangi TR. Nah, itu selisih waktunya ya. Jika TQ dikurangi TP adalah
T, lintasan PQ sama dengan satu lingkaran penuh, dan panjang lintasan PQ sama dengan keliling lingkaran laju linear. Laju linear itu diberikan persamaan, maka adalah sama dengan, nah ini logikanya 2 pi r per T, di mana 2 pi per T itu ya, 2 pi per T itu ini 2 pi per T ini adalah omega. Ini omega, bukan W ya. Nah, sehingga V sama dengan omega R. Nah, itu. Kemudian selanjutnya kita bahas tentang percepatan sentripetal. Apa sih percepatan sentripetal itu? Telah kita ketahui bahwa kecepatan linear merupakan besaran vektor yang tidak konstan. Walaupun laju linearnya konstan. Kecepatan yang berubah dari waktu ke waktu menunjukkan adanya percepatan. Nah, karena laju linear tetap, arah percepatan yang tidak sama dengan arah percepatan linear. Oleh karena itu, noda pada kipas tadi itu, pada titik-titik tadi PQRS mengalami percepatan. Nah, percepatan sentripetal tak lain dinamakan sebagai AS atau percepatan sentripetal, kuadrat dari V dibagi dengan jari-jarinya. Berikutnya adalah gerak melingkar yang berubah beraturan. Jelas yang tadi kalau beraturan ada suatu yang tanda petik konstan. Kali ini kita coba kita dalami lagi. Percepatan sentripetal bukanlah percepatan keseluruhan yang dimiliki oleh benda sedang mengalami gerak melingkar berubah beraturan. Selain memiliki percepatan sentripetal berarah ke pusat lingkaran, benda juga mengalami gerak semacam itu yang disebut sebagai percepatan tangensial secara persamaannya, atau percepatan singgung yang paralel dengan kecepatan singgung. Percepatan total yang dialami oleh benda bergerak melingkar berubah beraturan tidak berarah ke pusat lingkaran. Hal ini berbeda dengan yang terjadi pada gerak melingkar beraturan. Pada gerak melingkar beraturan atau GMB, theta, omega berubah sebagaimana koordinat X dan Px pada gerak lurus berubah beraturan sehingga berlaku. Nah, ini bedanya. Theta T ini maksud saya, theta T sama dengan omega tambah setengah alfa T kuadrat, atau omega T sama dengan omega 0 ditambah alfa kali T. Ingat, dengan laju omega 0 adalah laju awal, kemudian alfa adalah suatu kecepatan yang disebut sebagai percepatan sudut, yaitu perubahan kecepatan sudut tiap satuan waktu. Oke, ini karena sudah masuk ke dinamika melingkar, maka akan kita lanjutkan pada video berikutnya supaya waktu tidak terlalu panjang. Mudah-mudahan apa yang dijelaskan tentang ini bisa diterima, dan mohon kritik dan sarannya untuk perbaikan video-video berikutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.